Dan ini yang terakhir. Karena tidak semua wazan itu masuk fi'il padanya. Kan fi'il kan dilihat dari bangunannya ada berapa? Sohi kan ada 3. Sohi ada 3. Salim, mudho'af, mahmud. Mu'tal ada berapa? 4. Ya kan? Ada misal, ajwab, nakis, lafif. Kan begitu? Nah semua ini kan 3 tambah 4. Semuanya berapa? Jadinya berapa? 7. Tidak semua 7 ini ada di wazan. Sudah diteliti oleh para ulama, tidak ada kosakatanya yang masuk. Lihat, di sini nakis. Yang tidak ada apa ini? Tidak ada misal, tidak ada lafif. Artinya wazan ini tidak ada fi'il misal berwazan fa'ala yaf'ulu. Jangan pernah cari. Nanti anak ingatkan di akhir buku di sini, kita baca ketika ceritanya nanti. Sekarang kita lihat dulu fi'il nakis. Lihat, da'a yad'u da'watan. Da'i mad'uun ud'u. La tad'u mad'a mad'a mid'a du'iya yud'a. Ini ya tasrifnya fi'il. Ya. Nakis. Tasrifnya fi'il nakis. Iya. Da'a, ada masalah? Ada? Nah, ini kita lihat masalahnya. Jadi langsung fi'il madinya da'a. Sementara wazan yang kita mau dapat adalah fa'ala. Da'a apa aslinya? Da'awa. Lihat alifnya lurus. Ya kan? Berarti itu aslinya apa? Wow. Begitu caranya. Bam, cuman kan kadang orang salah tulis, kadang dia kasih alif bengkok. Maka kalau antum mau cari aslinya tasrif. Da'a yad'u. Oh, pakai apa? Pakai waw. Berarti alif itu adalah apa? Waw. Jadi itu cara melihat apa aslinya. Lihat dari tulisannya, kalau enggak maka tasrif. Karena tasrif itu mengembalikan sesuatu pada aslinya. Jadi, aslinya da'awa. Apa kaidahnya? Kenapa jadi alif? Waw berharokat, sebelumnya fathah. Maka diganti menjadi alif. Paham gak ini? Jelas ini? Menjadi da'a. Setelah itu, da'awa. Buat fi'il mudhari. Da'awa. Coba, kataba. Kataba. Nasoro. Khoroja. Da'awa. Buat seperti yaktubu. Yada. Yad'uwu. Paham kan? Berat doma di atas waw. Ya kalau berat akhirnya langsung dihapus. Kenapa tidak kita bilang waw berharokat? Kenapa tidak jadi alif saja ini? Karena sebelumnya doma. Syarat ganti alif kan dia berharokat, sebelumnya fathah. Ini tidak cocok. Jadi berat doma di atas waw. Akhirnya domanya dihapus. Jadilah yad'u. Terus da'watan. Ada masalah? Da'watan ada masalah? Tidak ada masalahnya. Tidak ada kan? Tidak ada masalahnya? Sama dengan nadrotan. Iya kan? Kan tambah tak saja di akhir. Jelas berarti? Terus. Da'i. Coba. Kataba. Buat isim fa'il. Nasoro. Khoroja. Da'awa. Itu dia. Ini aslinya da'iwun. Aslinya da'iwun. Gitu kah? Ya, paham? Jelas ini kenapa jadi ya? Itu pertanyaannya. Iya kan? Kenapa? Yaitu ada kaidah nanti kalau ada waw terletak setelah kasro, maka waw itu diganti menjadi ya. Itulah menjadi da'i. Asalnya da'iwun. Sudah paham ini? Kalau ada waw sebelumnya ada apa? Kasro, maka waw itu diubah menjadi ya. Jelas kan? Sudah? Jelas. Terus. Mada? Hah? Apa? Mada
Uun, mad'uun. Ada masalah itu? Ada, sebenarnya tidak ada, cuma dia. Lihat, kataba, buat isi maf'ulnya. Nasoro. Da'awa. Begitu aslinya. Mad'uun, kan begitu. Ketemu dua huruf sejenis, langsung di idgham. Jadilah mad'uun. Terus Ud'u. Ini gampang ya? Gampang kan? Karena ini dari fi'il mudhari. Ini asalnya fi'il mudhari. Yad'u. Langkah pertama hapus ya. Langkah kedua tambah alif. Langkah ketiga harokati alif dengan harokat sebelum terakhir, yaitu dhamma. Langkah terakhir hapus waw huruf ilah menjadi ud'u. Terus setelahnya lagi la tad'u. Ya, yad'u masuk alat penjazm, dihapus huruf terakhirnya, ya kan? Jelas ini? Jelas? Betul? Setelahnya mada'a. Ini lihat, mada'a. Coba buat kataba, isim zaman dan makannya. Apa? Maktabun. Nasoro. Kharaja. Da'awa. Mad'awun. Paham? Mad'awun. Terus waw berharokat sebelumnya fathah. Sebelum fathah maka dia diganti menjadi sudah kaidah mati itu. Paham kan? Jadi tulisannya alif bengkok. Ini pertanyaan kita. Paham kan? Kenapa bengkok? Nah, aslinya siapa? Wow. Paham? Di sini baru anak kasih tahu antum bahwa yang ditulis lurus tadi itu kalau alifnya ketiga. Yang dibedakan lurus bengkok, waw aslinya atau ya aslinya itu kalau ketiga. Kalau sudah keempat alifnya, maka ditulis bengkok apapun aslinya. Itu lain-lain. Kan dikasih sedikit-sedikit. Itu dulu yang tertanam. Paham? Untuk membedakan waw dan ya, maka lihat tulisannya. Kalau lurus waw, kalau bengkok ya. Kan begitu? Itu kalau ketiga. Jadi kan kita hitung ini, dah 1, 2, 3. Itu kalau ketiga dibedakan. Paham ini? Tapi kalau sudah keempat, tidak dilihat lagi aslinya. Langsung tulis bengkok. Ini kok ada penulisan. Langsung tulis apa? Bengkok. Makanya mada'a kita tidak tulis lurus. Tapi tulisannya apa? Bengkok. Bukan karena aslinya apa? Waw atau ya, bukan. Tapi karena dia apa? Kok ada penulisan kalau alif keempat ditulis bengkok apapun aslinya. Jelas? Jadi mada'a terus mid'a sama. So, ceritanya kan asalnya apa? Mid'awun. Waw berharokat sebelumnya apa? Fathah, maka dia diganti menjadi alif. Terus du'iya. Du'iya. Coba buat majhulnya kataba. Kutiba. Nasoro. Qatala. Da'awa. Asalnya du'iwa. Paham? Du'iwa. Kena kaidah yang didai tadi. Sama. Ada waw di ujung, sebelumnya ada kasro, maka dia diganti menjadi ya. Itu kaidah satu kali saja. Paham ini? Walaupun antum tidak hafal, pasti lama-lama antum hafal. Iya, jelas berarti. Terus yud'a. Kalau itu ada. Kenapa? Yud'a. Kenapa ini? Kalau ini kenapa? Yud'a. Ada masalah? Ada. Aslinya apa? Yud'ayu. Yud'awu.
Kenapa yud'awu? Yud'awu. Kan aslinya kan sama gini. Yaktubu. Buat majul. Yaktubu. Majul mudhari. Yaktubu. Yansuru. Yakhruju. Buat itu. Yad'ubu. Kan yud'awu. Iya kan? Ya, masuk kena kaidah. Waw berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti alif. Alifnya apa? Bengkok atau lurus? Kenapa bengkok? Itu dia, hitung 1, 2, 3, 4. Oh, langsung bengkok. Betul, betul saudara. Itu masya Allah. Selesai. Di sini kan tadi masalah. Enggak ada di antum. Oh enggak. Oh, Anda enggak masukkan di catatan maksudnya. Oh enggak, karena memang masalahnya nahwu. Kan enggak ada huruf diganti kan? Cuma harokat tok. Itu kan mudah saudara. Ya tak? Oh, jadi antum cari-cari masalahnya. Jangan cari masalah. Alhamdulillah. Baik, akhirnya selesai. Sekarang kita baca catatan. Catatan ini bisa baca sendiri sebenarnya, tapi jangan kita baca sama-sama saja. Nanti antum nggak baca. Catatan. Fi'il mudha'af. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Langsung ada perubahannya ya. Padanya sebagai berikut. Madda awalnya adalah madada. Kemudian diidgham dal ke dal. Tahu diidgham ya? Dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Itu tempat pertama yang wajib diidgham. Kedua yamuddu, asalnya adalah yamdudu. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim, maka menjadi yamuddu. Kemudian diidgham dal ke dal. Sebenarnya sebelumnya tidak ada ini. Sebelumnya tidak ada. Saya langsung ceritakan saja di papan. Ini dulu lebih tipis bukunya. Dia tidak ada ini dulu. Tapi saya lihat orang kayaknya setengah mati, dia tulis lagi ceritanya, dia ingat lagi, akhirnya saya masukkan. Anda paham kan? Jadi ya panjang lagi. Tapi tidak apa-apa karena memang dibutuhkan. Ya, seperti nanti antum lagi di pulau terpencil, nah lupa ceritanya baru lupa cerita, jaringan tidak ada, mau telepon, oh mana nomor Ubaid? Telepon nomor Ubaid. Tidak ada. Ternyata tidak ada jaringannya. Nah, ini sudah ada ceritanya, tidak perlu telepon. Paham, Bang? Iya kan? Iya, alhamdulillah. Inilah kenapa saya masukkan alasannya untuk memudahkan saja penuntut ilmu. Baik, jadi ini ceritanya dia yang duduk. Iya. Dilihat pertama huruf ke mim ya. Kemudian diidgham dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Ini tempat kedua. Ada dua yang wajib diidgham. Pertama kalau sama-sama berharokat, yang kedua kalau dua sejenis pertamanya sukun. Ingat, pertamanya sukun. Kalau pertama berharokat, kedua sukun tidak boleh. Tidak boleh. Ini dua tempat wajib diidgham. Pertama kalau sama-sama berharokat, tadi yang pertama. Yang kedua ini, pertama sukun dan yang keduanya berharokat. Ini juga wajib diidgham. Kemudian madda, asalnya adalah maddada. Lihat. Kemudian diidgham dal ke dal, langsung ini karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Jadi selalu berulang. Madun, asalnya adalah madidun. Madun asalnya adalah madidun karena wazannya fa'ilun. Kemudian diidgham dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Begitu terus. La tamuddu asalnya adalah tamdud. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi la tamud. Kan begitu sukun nih. Kemudian diidgham dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis. Setelah sebelumnya diharokati dalnya. Jadi kan ketemu dua sukun. Ini saudara. Ini kan la tamud. Ketemu dua sukun kan? Kalau seandainya huruf sohid dan huruf sakit langsung hilang. Kalau sama-sama sohid diharokati.
Jadi supaya bisa didogom, harokati lagi dal yang kedua. Harokatnya ini yang masalah nanti. Bisa doma, bisa kasroh. Makanya la tamuddu. Lihat. Kemudian didogom dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis. Setelah sebelumnya diharokati dalnya dengan doma atau kasroh. Diharokati dalnya dengan doma atau apa? Kasroh. Makanya bisa dibaca dua. Bisa la tamuddu. Bisa juga la tamuddi. Boleh, saudara. Itu keunggulannya. Paham? Karena harokat ini dikasih karena ketemu dua sukun. Bukan karena dia yang punya harokat. Tapi karena ketemu dua sukun. Itu dia. Karena bertemu dua sukun. Jadi ini alasan kenapa dikasih lagi harokat. Alasannya adalah karena ketemu dua sukun. Kemudian mamaddun. Asalnya adalah mamdadun. Mamdadun ceritanya sama. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi mamaddun. Kemudian didogom dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun dan yang keduanya berharokat. Semuanya diceritakan. Mimaddun. Asalnya adalah mimdadun. Mimdadun. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi mimaddun. Kemudian didogom dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun dan yang keduanya berharokat. Mudda. Asalnya mudida karena fi'il majhul. Karena fi'il majhul. Kemudian didogom dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Yumaddu. Asalnya adalah yumdadu karena fi'il mudhari majhul. Karena fi'il mudhari majhul. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi yumaddu. Kemudian didogom dal ke dal karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun yang keduanya berharokat. Jelas kan? Selesai. Kemudian demikian pula fi'il ajwab. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Contoh pertama qala. Asalnya adalah qawala. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Ini kaidahnya ini. Paham ya? Ini kaidahnya. Yaqulu asalnya adalah yaqulu. Kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf illat dan sebelumnya ada huruf qaf bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke qaf. Paham ceritanya? Qailun asalnya adalah qawilun. Asalnya kan isim fa'il dari qawala. Berarti asalnya adalah apa? Qawilun. Kemudian wawnya diubah menjadi hamzah. Karena dia terletak setelah alif tambahan. Itu kaidahnya. Wawnya diubah menjadi hamzah kan dia terletak setelah alif tambahan. Makulun. Makulun. Asalnya adalah makulun. Kemudian karena waw berharokat sementara dia huruf illat. Dan sebelumnya ada huruf qaf bersukun sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat waw ke qaf menjadi makulun. Kemudian bertemu dua sukun maka dihilangkanlah salah satu wawnya. Saya bilang salah satu karena memang berselisih antara orang Basra dan orang Kufah. Mana yang hilang? Kalau orang Kufah bilang yang pertama karena dia duluan didapat. Orang Basra bilang tidak, yang kedua karena itu yang kedua huruf tambahan. Sementara waw yang pertama adalah asli. Terserah kamu mau bilang yang mana, yang jelas salah satunya pasti hilang. Bang, ini kan buku dasar. Kita tidak bahas perselisihan mereka. Jelas kan? Intinya pasti ujungnya mau Basra ataupun Kufa. Pasti apa? Makulun. Itu nanti ujungnya. Ya kan? Maka dihilangkanlah salah satu wawnya. Jadilah apa? Makulun. Kul. Asalnya adalah kul. Karena dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amr ini dibuat dari fi'il mudhari. Asalnya adalah kul. Kemudian waw dihilangkan karena bertemu dua huruf sukun. La takul. Asalnya adalah la takul. Sama. Kemudian dua kemudiannya. Kemudian dihapus satu. Iya. Iya, taukid ya. Oh, enggak dihapus, taukid ya. Iya, taukid lafzi ya. Iya, Masya Allah. Mantap. Saking kuatnya tuh.
diulang. Kemudian. Iya. Kemudian waw dihilangkan karena bertemu dua sukun. Makolun asalnya adalah makwalun. Kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf illah dan sebelumnya ada huruf qaf bersukun sementara dia ada huruf sahih, maka dipindahkan harokat waw ke qaf. Paham kan? Kemudian waw diubah menjadi alif karena terletak setelah fathah. Karena fathah itu cocok dengan alif. Nanti ada kaidah sulitnya ini ya. Ini kaidah mudanya. Karena dia ini punya dua kaidah. Ini kaidah mudanya. Nanti insya Allah di buku berikutnya baru kaidah sulitnya. Iya. Iya, yang mudah saja dulu. Kan dia punya dua kaidah kalau yang ini. Makolun. Punya dua kaidah. Ya, kena di dua kaidah. Tapi ini kita yang mudah saja dulu. Nanti yang sulit insya Allah. Makolun lagi. Terus mikolun. Kalau mikolun gimana? Sama ceritanya. Asalnya adalah mikwalun. Kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf ilat. Dan sebelumnya ada huruf qaf bersukun sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat waw ke qaf. Kemudian waw diubah menjadi alif karena terletak setelah fathah. Kila. Ini yang kemarin. Kila. Asalnya adalah kuwila. Karena fi'il majhul. Mati. Kemudian harokat waw dipindahkan ke qaf. Wih, kalau langsung dipindah gimana caranya? Lihat, setelah sebelumnya harokat qaf dihapus karena berat. Jadi hapus dulu, jangan langsung pindah karena berkelahi harokat. Iya kan? Dipindahkan, tapi setelah sebelumnya dihapus. Karena apa alasannya? Berat untuk berpindah. Dhamma itu menjadi kiula. Menjadi kiula. Setelah itu waw diubah menjadi ya. Supaya apa? Sesuai dengan kasroh sebelumnya. Kasroh cocok dengan ya. Yuqalu asalnya adalah yukwalu. Kemudian karena waw berharokat sementara dia adalah huruf ilat. Dan sebelumnya huruf qaf bersukun. Sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat waw ke qaf menjadi yuqaulu. Setelah itu waw diubah menjadi alif supaya sesuai dengan fathah sebelumnya. Mudah, alhamdulillah. Ini cerita sama semuanya. Pokoknya antum dapat nanti kata apapun, ini ceritanya. Cuman ganti-ganti huruf. Ini kan dibilang pindah ke qaf. Ya nanti kalau hurufnya sin, pindah ke sin. Kalau hurufnya ba, bilang pindah ke ba. Iya kan? Paham ini? Kias, diamalkan kias di sini nanti. Iya. Selesai ya? Demikian pula fi'il nakis. Ini yang terakhir. Demikian pula fi'il nakis. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Pertama da'a, asalnya adalah da'awa. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Iya. Da'iun, asalnya adalah da'iun. Kemudian waw diubah menjadi ya karena sebelumnya dikasrah. Ada paham ini? Iya, alhamdulillah. Mad'uun. Asalnya adalah mad'uun. Kemudian dia dirubah waw ke waw karena bertemu dua huruf sejenis. Dan yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Sama. Mada'a. Asalnya adalah mada'awun. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Jadi mada'a. Mida'a. Asalnya adalah mida'amun. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Du'iya. Asalnya adalah du'iwa. Kemudian waw diubah menjadi ya karena terletak setelah kasroh. Yuda'a. Asalnya adalah yuda'awu. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Selesai. Kemudian yang keempat itu di garis bawah itu. Adapun fi'il misal dan fi'il lafif tidak ada yang berwazan fa'alai ulu. Ini berdasarkan penelitian, tidak didapatkan contohnya. Antum paham ini? Jadi artinya gini, antum dapat fi'il misal misalnya walada. Jangan pernah bilang fi'il mudhari'nya yauludu. Tidak akan pernah dia fa'ala yaqulu. Berarti kemungkinan besarnya adalah walada pasti yaqilu. Karena bukan huruf tenggorokan. Ain dan lamnya. Begitu cara berpikirnya. Jadi kita walaupun tidak buka kamus, kita tahu harokatnya. Karena kita sudah tahu teorinya. Kan gini, walada, ini fi'il misal.
Nggak ada yang berwazan yaf'ulu. Bisa nggak? Kan bisa 3 kalau fa'ala. Bisa yaf'ulu. Dia sudah dicoret. Karena nggak ada. Nggak bisa. Berarti hanya yaf'alu sama yaf'ilu. Yaf'alu kan syaratnya harus ain atau lamnya huruf tenggorokan. Walada? Bukan. Berarti pasti yaf'ilu. Begitu cara berpikir. Jelas kan? Karena kita sudah tahu semua penelitiannya. Jelas kan? Iya. Jadi ini Masya Allah. Ini adapun fi'il mithal dan fi'il lapib tidak ada yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Selesai memang. Makanya tidak ada dalam tasrif. Tidak ada dalam tasrif. Ini yang mahal yang begini. Ini yang maksudnya yang saya dapat di kitab-kitab Arab yang ditulis. Kalau di kitab Indo kan tidak ada. Karena fokus pada apa? Tasrif. Nah, ini yang mahal ini. Daripada nanti kita buat semua tasrifnya ternyata tidak ada. Anda paham kan? Iya. Kemudian latihan. Nah, ini tugasnya antum. Tulis di buku tasrifnya. Tasriflah kata-kata berikut. Latihan pertama. Paham ini? Paham? Baik. Alhamdulillah. Nah, iya, tulis tasrifnya sesuai kaidah. Di buku. Nggak ada bukunya. Nanti kita belikan. Pokoknya nggak bisa ada alasan. Ya kan? Ini berapa jumlah antum? 28. Nanti kita belikan buku tulis 28. Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita belikan. Nah, kasih sendiri ini buku tasrif. Karena suatu saat antum pakai itu tasrifnya. Kan ini latihan pertama. Nanti masih banyak ini mau ditasrif. Bukan hanya ini masalahnya. Banyak ini mau ditasrif. Karena ini contoh tasrif. Setelah kita pahami kaidahnya, maka antum praktek dalam tasrif. Nah, paham ini? Alhamdulillah. Selesai. Sudah dulu. Besok insya Allah kita masuk bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Itu latihannya, kerja. Iyalah, PR lah. Nanti di akhir baru dikumpulkan. Setelah selesai semuanya. Ini kayaknya bisa selesai sebelum Id di. Iya tuh. Karena besok kan tidak ada nahu. Saya lupa. Kan tidak ada nahu besok. Berarti dia bisa diambil 2 jam. Maksudnya jam pertama istirahat lagi tak? Baru jam kedua. Iya enggak? Bisa mungkin sebelum ini. Iya enggak? Enggak, insya Allah saja memang dulu. Kan ini kan yang lama ini cuma nambah. Karena dia banyak ceritanya. Itu pun ceritanya nanti sudah sulit. Karena kan ini sudah contoh cerita ini. Berulang terus itu ceritanya. Alhamdulillah. Paham ya? Kita usaha saja. Kalau tidak selesai juga, tidak ada masalah. Tidak harus antum paksakan. Dah? Kasih sedikit. Nah, iya lembarannya tak sedikit.